Ada yang gagal bayar di aplikasi Uku yang masih panik ataupun ketakutan sampai saat ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang gagal ataupun telat dan masih ketakutan dan panik. Kalian bisa simak terus video ini ya. Karena di video ini saya akan menjelaskan ya tentang resiko gagal bayar di aplikasi Uku. Ya, karena di sini kami mempunyai aplikasinya, bukan hanya bercerita saja ya. Jadi di sini saya masih ada aplikasi yang tidak dibayar sampai hari ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Uku, tonton terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang gagal bayar di aplikasi Uku. Dimana di aplikasi Uku ini sudah telat teman-teman ya. Jadi sudah telat buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah dikejar-kejar atau ditagi-tagi oleh aplikasi Uku. Mungkin kalian pengen tahu risiko apa yang kalian akan terima ya. Misalkan kalian telat bayar atau gagal bayar. Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman ya. Bukan hanya katanya-katanya. Enggak ya, di sini saya masih mempunyai aplikasi yang masih belum dibayar sampai detik ini teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, yang ada di layar kalian ini teman-teman, ini semuanya pinjaman online teman-teman yang tidak dibayar. Jadi buat teman-teman yang pengen request ya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Misalkan di video selanjutnya ini apa yang saya akan bahas ya, atau berbagi buat kalian lagi ya. Jadi untuk aplikasi ini, semua aplikasi ini selalu saya update ya, setiap kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu ya. Jadi buat teman-teman yang banyak request atau komentar nyuruh update ya, nanti yang paling banyak saya update terlebih dahulu. Oke. Namun di video ini saya akan bahas tentang Uku teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka untuk aplikasi Uku ya. Oke teman-teman, sabar dulu ya. Oke, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Uku, teman-teman bisa lihat. Nah ini ya. Jadi untuk aplikasi Uku ini, nah ini teman-teman bisa lihat. Ini sudah saya buka ya untuk aplikasinya. Jadi untuk aplikasi Uku ini bukan aplikasi ilegal teman-teman ya. Jadi sudah legal ya. Jadi legal, bukan ilegal ya. Seperti itu ya. Oke, di sini total keterlambatan. Jadi total keterlambatan itu 133 hari teman-teman ya. Jadi 133 hari kalau kita hitung itu sudah 4 bulan lebih ya. Sudah 4 bulan, bahkan hampir 4 bulan ya, gagal bayar di aplikasi Uku. Bukan telat lagi ini teman-teman, kalau saya anggap ini bukan telat, tapi gagal bayar. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk risiko gagal bayar buat teman-teman yang mungkin kalian saat ini telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu ya. Jadi resikonya apa bang kalau kita gagal bayar di aplikasi Uku? Apakah ada DC-nya? Apakah sebar data? Ya, jadi buat teman-teman jangan di skip-skip ya, agar kalian tidak gagal paham ya. Oke, resiko yang pertama buat teman-teman seperti biasa ya, kalau kalian mau telat ya, ataupun sudah telat, itu sudah pasti kalian akan ditelepon di WA ya, ditagih oleh pihak aplikasi tersebut oleh sang penagih ya. Jadi kalian itu akan ditelepon di WA, misalkan kalian telat ya, bahkan 1 hari bisa sampai lebih dari 3 nomor, bahkan bisa lebih, bisa kurang ya. Jadi beda-beda, setiap orang itu beda ya. Pokoknya kalau kalian telat ataupun masih belum telat, pasti ada peringatan atau penagihan dari pihak Uku. Ya 1 hari sampai berapa bang? Sampai 3 atau 5, bahkan lebih bisa. Bisa kurang, bisa lebih. Jadi akan berisik di handphone kalian, itu akan berisik. Tapi tenang aja, itu memang sudah biasa. Kalau kalian telat, mau telat, itu sudah biasa kalian ditelepon di WA kayak gitu ya. Bahkan kalau kalian sudah telat lebih dari 1 minggu, itu biasanya sudah beda-beda lah cara penagihannya. Ada kayak teror-teror lah ya, teror seperti DC lapangan,
atau data Anda di sini lengkap, pengajuan rekening, bahkan ada sebagian dari pinjol kayak gini ini, itu biasanya nomor rekening Anda saya blokir atau ya sebar data, kayak gitu ada. Jadi buat teman-teman saran saya, misalkan kalian telat bayar kemudian ada WA kayak gitu, kalian jangan langsung main panik-panik aja. Ya, karena memang pinjol cara penagihan seperti itu. Makanya kalau teman-teman takut, biasanya kalian akan ditakut-takuti terus. Tapi misalkan teman-teman berani, contohnya kayak saya, meskipun ada WA kayak apapun, kalau saya nggak ada dana, tetap saya balas, tetap saya telepon dari pihak penagih. Karena saya apa? Karena memang saya nggak ada dana. Walaupun dari pihak DC penagih itu meneror saya nggak pernah takut. Bahkan kalau saya tak suruh datang ke rumah, DC siapapun datang aja ke rumah, biar bapak nggak neror-neror saya. Karena saya nggak pernah takut, Pak. Diteror nggak pernah takut. Saya bilang seperti itu. Makanya kalau saya gagal bayar nggak pernah lama diteror, karena saya nggak pernah takut gitu loh. Makanya kalau buat teman-teman yang gagal bayar bahkan sampai lebih dari 1 bulan diteror, itu biasanya takut dan panik. Artinya takut dan panik seperti apa, Bang? Ya artinya kalau kalian dapat WA atau telepon, biasanya itu memblokir nomor yang WA atau yang masuk WA diblokir. Itu artinya ketahuan kalau kalian takut dan panik dari aplikasi, akhirnya terus-terusan meneror kalian karena kalian sudah ketahuan kalau kalian dan panik dan takut. Kalau kalian nggak pernah takut dan panik, dari pihak pinjol nggak akan neror terus. Contohnya seperti saya, bahkan saya sering telepon. Ngapain Bapak teror-teror terus? Bahkan saya yang sering telepon. Itu cepat ya. Kalau kalian telat bayar, cepat berhenti teror dari pihak pinjol itu. Kalau kalian takut, ya seperti itu. Lama, diterornya lama. Karena kalian ketahuan kalau takut seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian telat bayar kemudian takut karena berisik, kalian ganti nomor, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman biasanya bisa saja dari pihak pinjol itu akan menghubungi di luar kondar. Bisa saja ya, seperti itu. Jadi memang seperti itulah risikonya. Kalian nggak usah takut aja ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat juga ya untuk keterlambatan 4 bulan lebih. Ini ada 3 cicilan ya, 2.527.000 sekian-sekian, 2.527.000, kemudian yang ketiga 2.249. Total keseluruhan itu sampai 7.303.000 sekian-sekian. Jadi ini sampai detik ini nggak dibayar. Jadi resiko yang pertama teman-teman sudah saya jelaskan ya, pastinya di WA di teror itu sudah biasa. Kalian nggak usah takut, memang seperti itu resikonya. Oke, resiko yang kedua sih, resiko yang kedua yang sering ditanyakan teman-teman, apakah ada DC-nya Bang untuk aplikasi Uku? Nah, ini yang paling penting sebenarnya, ini yang paling ditakuti oleh teman-teman subscriber ya. Karena kenapa saya tahu? Karena banyak yang WA saya, kemudian ya yang komentar juga banyak ya. Di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Jadi sejauh keterlambatan 4 bulan ini, sorry teman-teman ya. Keterlambatan 4 bulan ini sejauh ini nggak ada DC-nya ya. Misalkan teman-teman dapat WA ya, misalkan biasanya kalau kalian diancam atau diteror dengan DC itu biasanya kalau lewat 3 minggu atau 1 bulan itu biasanya baru ada ya. Tapi beda-beda sih, biasanya 2 minggu ya langsung ada kayak tim kolektor mau datang. Itu teror, sebenarnya nggak ada DC-nya ya, karena pengalaman saya pribadi memang seperti itu. Seingat saya kalau nggak salah 3 minggu atau 4 minggu itu baru dapat WA tim kolektor mau datang ke rumah, mau datang ke tempat kerja kayak gitu-gitu. Itu nakut-nakuti kalian nggak usah takut ya. Itu teror teman-teman, kalau saya anggap itu teror, nakut-nakuti kalian. Sebenarnya sejauh ini, sejauh keterlambatan 4 bulan lebih ini untuk di aplikasi Uku ya, total tagihan 7 juta ini tidak ada DC yang datang ke rumah. Meskipun daerah Jabodetabek, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak ada. Ya kenapa Abang kok tahu semua Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek? Karena sebagian dari teman-teman subscriber saya banyak yang WA saya. Bukan komentar di YouTube, dia langsung WA. Jadi hanya sebatas nanya aja, Bang saya telat sudah 5 bulan. Bahkan ada yang 1 tahun. Daerah Jabodetabek tapi nggak didatangi. Kenapa dari teman-teman subscriber kok WA saya? Karena dia sudah dapat surat kayak tim kolektor mau datang katanya. Tapi ternyata sampai sekarang nggak didatangi.
Jadi cuman gertak-gertak aja. Itulah resikonya teman-teman ya. Tapi kalau untuk DC lapangan ya sejauh pengalaman saya ini memang belum ada sih. Cuman teman-teman takutnya kalau sudah telat dapat WA kayak gitu itu panik sudah gitu loh. Jadi saran saya kalian nggak usah panik. Itu hanya teror belaka ya. Jadi aman teman-teman ya, aman 100% ya. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak ya. Di sini saya cuman berbagi sesuai pengalaman saja ya, bukan mengajak kalian untuk tidak bayar, enggak. Di sini saya cuman berbagi sesuai pengalaman agar teman-teman yang gagal ataupun telat bayar itu tidak terlalu panik seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen ya, komen ya. Misalkan teman-teman masih belum jelas, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Aplikasi apa yang saya akan review atau saya update lagi di video selanjutnya ya. Kalian bisa komentar teman-teman ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.